Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, berjumpa lagi kita hari ini dalam acara Serambi Podcast. Kita hari ini bincang-bincang tentang pariwisata. Di sini sudah hadir bersama saya Rizky, Ketua Agam Inong Banda Aceh, dan juga Sema Atika sebagai Wakil Inong Banda Aceh 2019 ya. 2019. Mungkin karena ini lagi momennya nih, kemarin-kemarin kita sudah bahas tentang bisnis pelayanan publik. Kali ini kita coba bincang-bincang nih tentang pariwisata. Gimana sih wisata di tengah pandemi ini, ketika dalam beberapa bulan ini kan sudah vakum, dan seperti apa sih aktivitas mereka ini, para duta-duta wisata ini. Langsung mungkin ke Rizky nih, pertama nih, sebagai Ketua Agam Inong, seperti apa sih aktivitas duta wisata di Banda Aceh nih di saat sedang COVID ini? Baik, terima kasih Bang Nasir. Ini juga saya ingin kilas balik terlebih dahulu terkait kemarin sebelum kita dilanda wabah pandemi masuk ke Indonesia, tepatnya itu di sekitar pertengahan Februari hingga akhir Februari, itu kita sudah melaksanakan proses pemilihan duta wisata Banda Aceh untuk tahun 2020. Nah, dan di bulan Maretnya kondisi berkata lain, Indonesia diserang oleh wabah pandemi dan kita harus dirumahkan pada saat itu. Sampai sekarang selama 5 bulan kita sudah berjuang untuk COVID-19 ini. Terlebih sekarang kegiatan pun sedang di stop atau dibatasi dengan pemerintah. Boleh berkegiatan tapi dengan mematuhi protokol kesehatan di fase new normal ini. Nah, kemarin selama 5 bulan ini kita sempat melakukan beberapa kegiatan dengan duta wisata. Pertama, kita pernah melakukan kegiatan aksi gerakan bagi masker di Bundaran Simpang Jam di Setui waktu itu bersama Dinas Pariwisata Kota juga jajarannya, dan kita melakukan beberapa video terkait ada perlombaan dari video fase new normal saat itu. Ada 7 kategori untuk diperlombakan oleh Kementerian Dalam Negeri di masing-masing daerah, termasuk Banda Aceh. Nah, itu kita juga melibatkan duta wisata bekerjasama dengan pemerintah kota. Dalam hal ini ada Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan lain-lain sebagainya. Ada 7 kategori. Nah, kita duta wisata di situ dilibatkan dan berkontribusi sebagai talent video dan konseptor videonya. Dan kemudian setelah berjuang 5 bulan, kita juga duta wisata yang sempat ketunda kemarin di bulan Maret, penobatan itu akan kita laksanakan insya Allah secara virtual di minggu ini, besok di malam minggu tanggal 5, secara virtual di 3 akun channel YouTube. Mungkin itu Bang. Berarti di tempat sekarang kalau kegiatan promosi itu tetap ada Tetap ada ya, virtual berarti ya. Virtual. Dan kita selama ini juga fokusnya ke digital. Jadi secara sosial media kita mainkan video segala macam dalam bentuk dan kita juga mengedukasi masyarakat untuk bagaimana sih cara berwisata di tengah pandemi di masa new normal seperti ini. Kemudian kondisi wisata di Banda Aceh sendiri seperti apa sih kalau yang Rizky lihat? Kalau sepengamatan saya untuk kondisi wisata di Banda Aceh saat ini memang ada sedikit penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa lihat dari mulai event yang selama ini tahun-tahun sebelumnya memang Banda Aceh itu sangat padat eventnya, artinya sebulan sekali itu pasti ada event yang mengundang masyarakat atau segala macam, dan tingkat kunjungan pun agak sedikit terbatas karena memang mobilisasi dari
pergerakan masyarakat atau manusia dari satu daerah ke daerah lain semasa pandemi ini dibatasi. Ketika memang kita ingin tetap membuka kunjungan wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara, tetapi ada hal-hal lain yang membenturkan mereka tidak bisa berkunjung atau apalagi pembatasan transportasi. Ya. Nah, jadi itulah ada sedikit penurunan dan kayak terkesan kemarin itu sempat mati suri memang. Ya. Berarti di tengah ini memang mau nggak mau kita beralih ke banyak kegiatannya versi digital. Jadi memang untuk tahun ini tuh tidak ada kegiatan duta wisata yang hadir langsung. Secara langsung tidak ada kegiatan apapun dari duta wisata. Ada berubah fungsi nih, ada berubah sistem. Mungkin Shema nih sebagai duta wisata, apa sih aktivitas yang dilakukan selama 6 bulan atau berapa bulan terakhir ini? Ya, makasih Bang. Jadi selama beberapa bulan terakhir beberapa aktivitas yang kami lakukan itu salah satunya seperti pembuatan video ya. Seperti pada saat awal-awal pandemi COVID ini tersebar, kami pernah membuat sebuah video edukasi untuk mengedukasi masyarakat tentunya bagaimana caranya untuk menjaga diri agar tidak tertular dari COVID-19. Dan kemudian kami juga baru saja menyelesaikan pembuatan video untuk API Award yang nantinya akan diperlombakan pada bulan Desember, pengumumannya Desember. Dan saat ini juga kami sedang melangsungkan karantina duta wisata Banda Aceh 2020. Jadi sebenarnya aktivitas itu ada, tapi nggak semua wisata. Kayak kemarin pembagian masker, berarti ini jadi semacam duta pencegahan COVID. Iya, maksudnya kita duta wisata ini sebagai promotor lah ibarat apapun segala macam, tidak mesti hanya bergerak di bidang wisata, tapi ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kita kolaborasi, yang bentuknya sosial, lingkungan, apapun itu, duta wisata tetap juga bisa berkontribusi gitu. Nggak mesti sifatnya harus event pariwisata atau jemput tamu, tidak. Kita yang event sosial pun kita tetap berkontribusi. Yang penting hadir ya. Hadir. Kemudian ini publik juga udah tahu bahwa di saat ini sedang ada pemilihan API Anugerah Pesona Indonesia ya, Anugerah Pesona Indonesia, dan salah satunya Museum Tsunami. Museum Tsunami itu masuk nominasi dalam kategori destinasi unik ya. Destinasi unik. Beberapa bersama, kalau saya tidak salah ada 7 saingan ya di kategori 7. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh di sini duta wisata berperan nggak untuk ini? Tentu berperan seperti yang disampaikan selapis dengan Saima tadi, peranan atau keterlibatan duta wisata dalam mempromosikan dan mengkampanyekan Museum Tsunami sebagai yang ada di Kota Banda Aceh sebagai salah satu nominator atau nominasi yang masuk ke dalam kategori destinasi unik di Anugerah Pesona Indonesia Award 2020. Kita mengkampanyekan lewat sosial media pertama, dan kita sudah mengkonsepkan mengemas dalam bentuk suatu video, sebuah video yang baru saja diinikan minggu lalu oleh Shema dan teman kita dari duta wisata sepasang, dan juga dengan bidang promosi dari Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh untuk sama-sama mengajak masyarakat memvoting atau memilih Museum Tsunami sebagai destinasi unik di kategori Ajang Pesona Indonesia Award 2020. Nah, itu memang durasinya masih sampai Desember, 31 Desember. Artinya panjang masih masa pilihnya atau segala macamnya, dan yang akan diumumkan kan di Februari 2021. Nah, artinya memang dari mulai pemberlakuan 1 Agustus kemarin sampai sekarang sudah 1 bulan lebih, sampai nanti Desember kita akan terus menggalakkan dan mengkampanyekan Museum Tsunami yang ada di Kota Banda Aceh untuk bisa menjadi pemenang di destinasi unik, kategori destinasi unik di API Award 2022. Mungkin sekalian nih di promosi, gimana sih cara mendukung Museum Tsunami? Nah ya, kalau gimana sih?
Cara mendukungnya mungkin bisa dilihat di Instagramnya Dinas Api Award. Pariwisata Banda Aceh. Di situ sudah ada videonya sekaligus cara untuk fondnya. Jadi sebagai warga Banda Aceh itu sudah semestinya ya kita mendukung pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh sehingga pariwisata kita tuh kedepannya bisa semakin maju. Nah, ini dia ada caranya sebentar dibacakan. Nah, caranya ada dua penilaian kategori. Yang pertama dengan cara memvoting di akun sosial IG-nya official Api Award. Di Api Award ada Api Award, dan cari di kategori destinasi unik ada Museum Tsunami dan vote like di postingan tersebut. Dan yang kedua ada dengan cara SMS. SMS itu ketik ketik API spasi 16G API spasi 16G kirim ke 99386. Nah, memang di sini sudah juga dilampirkan bagaimana cara voting lewat SMS di akun official Api Award di Instagram. Oke, berarti ada dua pilihan ini ya, mau yang gratis atau yang agak ada modalnya nih. Ya, ada modalnya. Kalau emang Tapi gratis modalnya tinggal like aja. Nah, ada yang versi gratis ya tinggal like, ada juga versi berbayar cuma SMS saja di satu kan. SMS aja sekali. Tapi sebagai warga Banda Aceh saya rasa tidak masalah lah setiap orang satu SMS juga. Iya, tidak masalah. Berarti ini salah satunya sebenarnya aktivitasnya tidak vakum kali lah. Tidak, aktivitas tetap kita jalani meski secara tapi ada yang langsung berbeda. sistemnya, Jalurnya ini yang berbeda. konsepnya berbeda mungkin Konsepnya Pak. yang Selama berbeda. ini mungkin konsepnya secara langsung atau tetap muka. Kalau sekarang kita lebih banyak virtual Jadi, atau daring ya. Kalau bahasa dalam jaringan. Kalau biasanya itu orang-orang lihat berita wisata tuh pakai bajunya baju adat Aceh ya, hadir di depan. Tapi sekarang udah nggak ada lagi gitu. Ya, tapi bisa disaksikan lewat live streaming YouTube. Berarti dengan tidak ada lagi seperti apa sih si yang duta sekarang yang berperan ini ya apa? Artinya dia banyak kegiatannya, program-programnya. Nah, itulah. Kita berarti ada banyak program yang berubah Kemudian berubah tuntutan mereka. Seperti kemarin kita lagi berjalan karantina saat ini untuk pemilihan Duta Wisata Banda Aceh 2020 di Grand Arabia Hotel yang baru saja dibuka kemarin oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata Iskandar Esos. Memang ada amanah atau pesan dari beliau, tantangan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk finalis Agaminum Duta Wisata Banda Aceh tahun ini yang sedang dikarantina. Mereka harus berpikir bagaimana cara mempromosikan pariwisata di tengah masa pandemi seperti ini. Tuntutan itu yang harus mereka pikirkan dengan cara kreatif dan inovatif. Berarti ini kita berarti karena ini saat ini sedang juga karantina pemilihan Duta Wisata 2020 ya. Walaupun nanti tugasnya di 2021 sebenarnya ya. Ya, sampai ke 2021. Nah, sebagian besar tugasnya di 2021. Iya, karena 2020 tidak ada Berarti kegiatan fisik. Rizky, berarti dengan kondisi seperti ini berarti ada mundur ya pemilihan, berarti Iya, penundaan. Duta Wisata ada yang bertugas lebih dari 1 tahun berarti. Iya, nah inilah yang mereka 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Jadi ini hikmah atau apa nih? Berkah atau seperti apa? Waduh, nggak berkah juga. Kalau di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini kan kita kegiatannya sudah berkurang, kemudian ada berbagai macam perubahan-perubahan ya. Kegiatan yang harusnya tatap tapi sekarang harus virtual seperti itu. Sebenarnya bukan berkah juga. Kita pengennya kan setiap tahunnya itu ada generasi baru dan kemudian bisa melanjutkan tugas-tugas kita dan kemudian bisa bergabung dengan Duta Wisata Aceh nanti juga ya. Kita berharap seperti itu, tapi tahun ini karena ada pandemi COVID-19 ini pemilihan Duta Wisata Aceh itu diadakan secara tahun ini 2020 2021 baru akan ada lagi. Tapi mereka juga nanti akan menjadi perwakilan Banda Aceh untuk Aceh di 2021. Tapi tidak akan terpangkat ya Tidak. kota mereka. Tidak.